Pemirsa, pelatih timnas Indonesia John Hatman buat pernyataan keras usai dirinya diremehkan habis oleh legenda Malaysia Safi Salih. John Hatman mengaku tak terima dibandingkan dengan pelatih gagal Patrick Kluivert sindir balik 7 dokumen palsu naturalisasi Malaysia. Di sisi lain, bek timnas Indonesia Elkan Bagot angkat suara soal hal ini justru bikin fans Garuda bahagia dan lega. Benarkah demikian? Wah, fans fanatik timnas Garuda auto kaget dan takjub. Begini pernyataan keras pelatih baru timnas Indonesia, John Hartman, usai terang-terangan diremehkan habis oleh supporter timnas Malaysia dan juga Safi Salih. Serang balik dan permalukan Malaysia kayak gini di hadapan media Inggris. Bahkan sampai Elkan Bagot angkat bicara begini yang bikin publik lega dan bahagia. Benarkah demikian? Alhamdulillah, kabar gembira. Striker naturalisasi jebolan Ajax Amsterdam tampil cemerlang, berinisial EW, langsung direkomendasikan oleh sosok pengusaha besar di tanah air. Wah, siapa dia? Temukan jawabannya di sini. Rasain ketipu juga kau. Media Vietnam shock dan kaget. Pelatih baru timnas Indonesia bukan dari Belanda. Di luar dugaan malah lakukan blunder konyol yang bikin timnas Vietnam malu besar. Waduh, apa yang sebenarnya terjadi? Yuk, simak video ini sampai selesai ya guys. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Dilansir dari situs web fiksi Garuda, tepat hari ini, pelatih baru tim nasional Indonesia, John Hartman, melontarkan pernyataan paling keras dan kontroversial sejak resmi menangani skuad Garuda. Merasa diremehkan secara terbuka oleh supporter timnas Malaysia dan mantan striker legendaris mereka, Safi Salih, Hartman tak lagi memilih jalur diplomatis. Ia menyerang balik secara frontal, menyinggung isu sensitif naturalisasi bermasalah Malaysia, mentalitas sepak bola regional, hingga kebiasaan mencomot identitas dan budaya negara lain. Pernyataan ini muncul setelah Hartman diprediksi akan gagal total, bahkan disebut akan bernasib sama seperti Patrick Kluivert, mantan pelatih timnas Indonesia yang dinilai tidak memenuhi ekspektasi publik. Safi Salih secara terang-terangan meremehkan kapasitas Hartman, menyebut proyek timnas Indonesia hanya akan menjadi eksperimen mahal tanpa hasil. Namun Hartman, pelatih yang pernah membawa Kanada lolos ke Piala Dunia, jelas bukan tipe yang tunduk pada ejekan. Saya sudah mendengar semua omongan itu dari orang-orang yang lebih sering bicara di studio daripada membuktikan sesuatu di lapangan, kata Hartman dengan nada dingin namun menusuk. Kami ditertawakan, lalu kami menjawab dengan Piala Dunia. Hartman menegaskan bahwa meremehkan Indonesia adalah kesalahan besar. Ia mengingatkan bahwa skenario serupa pernah terjadi pada dirinya bersama Kanada. Kanada juga pernah dianggap bahan lelucon. Bedanya, kami tidak menangis, tidak mencari kambing hitam. Kami bekerja sampai akhirnya dunia diam, ujarnya. Menurut Hartman, komentar Safi Salih dan sebagian supporter Malaysia mencerminkan mental inferior yang dibungkus arogansi. Ketika takut melihat kebangkitan tetangga, cara paling mudah adalah meremehkan. Itu tanda kepanikan, bukan kepercayaan diri. Puncak kontroversi terjadi ketika Hartman secara eksplisit menyinggung dugaan penggunaan dokumen palsu terhadap 7 pemain naturalisasi Malaysia, isu lama yang sempat menghebohkan sepak bola Asia Tenggara. Jangan ajari kami soal kegagalan, apalagi soal integritas, jika sepak bola kalian sendiri pernah diselimuti pertanyaan tentang keabsahan dokumen pemain, tegas Hartman. Ia melanjutkan dengan nada yang lebih tajam. Kami membangun tim lewat jalur resmi, transparan dan sesuai aturan FIFA, bukan lewat jalan belakang, bukan lewat manipulasi administrasi. Meski Hartman tidak menyebut nama pemain atau federasi secara langsung, pernyataannya jelas diarahkan pada kontroversi naturalisasi Malaysia yang selama ini kerap dibantah, namun tak pernah benar-benar hilang dari perbincangan publik. Kalau takut kalah, jangan cari masalah di luar lapangan. Hartman menyebut bahwa sepak bola seharusnya dimenangkan dengan kualitas permainan, bukan dengan polemik administratif atau perang opini.
Jika Anda lebih sibuk mencari alasan di luar lapangan, itu artinya Anda sudah kalah sebelum pertandingan dimulai. Pernyataan ini langsung memicu reaksi berantai di media sosial. Tagar dukungan untuk Herdman membanjiri lini masa penggemar timnas Indonesia. Sementara di Malaysia, komentarnya disebut sebagai serangan tidak perlu. Tak berhenti di isu sepak bola, Herdman juga melontarkan sindiran yang dianggap paling sensitif, isu klaim budaya. Sepak bola butuh identitas. Negara yang kuat membangun jati diri sendiri, bukan sibuk mengklaim apa yang bukan miliknya, entah itu pemain, budaya, atau narasi keberhasilan. Kalimat tersebut langsung ditafsirkan publik sebagai sindiran telak terhadap Malaysia yang kerap terlibat polemik klaim budaya dengan negara tetangga, termasuk Indonesia. Kalau identitas saja masih diperdebatkan, jangan heran kalau prestasi juga goyah, tambah Herdman. Dibandingkan dengan Patrick Kluivert, Herdman menyindir balik. Menanggapi perbandingan dirinya dengan Patrick Kluivert, Herdman menyebut narasi tersebut sebagai bentuk kemalasan berpikir. Menyamakan semua pelatih asing lalu menyimpulkan pasti gagal adalah cara berpikir orang yang takut berubah. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak datang ke Indonesia untuk menikmati nama besar atau sorotan media. Saya datang membawa metode, struktur, dan target. Saya tidak peduli disukai atau dibenci. Saya peduli menang. Herdman bahkan menyebut Indonesia saat ini memiliki modal lebih besar dibanding rival regionalnya. Indonesia punya pemain muda, basis supporter fanatik, dan keberanian untuk berubah. Itu sesuatu yang tidak bisa dibeli atau dimanipulasi. Menurutnya, kebangkitan Indonesia adalah sesuatu yang tak terelakkan, dan itulah yang membuat sebagian pihak merasa terancam. Kami tidak butuh validasi dari tetangga. Menutup pernyataannya, Herdman kembali menegaskan bahwa ia tidak tertarik memenangkan perang kata. Kami tidak butuh validasi dari negara manapun. Kami hanya butuh waktu, kerja keras, dan keberanian. Sisanya akan dijawab di lapangan. Pernyataan John Herdman ini menandai babak baru rivalitas Indonesia-Malaysia bukan hanya di atas lapangan, tetapi juga dalam hal mentalitas dan arah pembangunan sepak bola. Sementara itu, di sisi lain, setelah pernyataan keras yang dilontarkan pelatih John Herdman yang membalas kritik dari supporter Malaysia dan mantan pemain Saif Salih, kini giliran Elkan Bagot, bek muda berbakat timnas Indonesia yang berusia 23 tahun, untuk memberikan tanggapan. Pemain keturunan Inggris ini menegaskan bahwa ia siap kembali memperkuat timnas Indonesia dengan syarat adanya perubahan signifikan dalam kepemimpinan, yang kini telah dipenuhi oleh Herdman. Bagot, yang kini bermain di Ipswich Town di Liga Inggris, mengungkapkan bahwa ia merasa sangat antusias dengan kepemimpinan John Herdman di timnas Indonesia. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Bagot menegaskan bahwa ia yakin dengan kualitas dan visi yang dibawa oleh pelatih asal Kanada itu. Herdman adalah pelatih yang kami butuhkan. Lihat saja apa yang sudah dia capai dengan Kanada. Dia tahu bagaimana membangun tim dari bawah, membangun rasa percaya diri, dan yang paling penting, dia memiliki integritas yang tak terbantahkan, ungkap Bagot dengan tegas. Menurut Bagot, kedatangan Herdman memberikan rasa aman bagi para pemain muda seperti dirinya, karena Herdman memiliki pendekatan yang lebih terbuka dan lebih peduli pada perkembangan pemain dibandingkan dengan gaya kepelatihan sebelumnya yang lebih terkesan kaku dan tanpa arah jelas. Bagot tidak ragu untuk menjelaskan mengapa ia sempat menolak panggilan timnas Indonesia saat Patrick Kluivert menjadi pelatih. Bagot menyebut proyek yang dibawa Kluivert saat itu tidak menjanjikan dan terasa tidak profesional, meskipun Kluivert memiliki nama besar sebagai mantan pemain top Eropa. Bek yang memiliki keturunan Indonesia melalui sang ibu ini menambahkan bahwa ia merasa tidak bisa memberikan 100% komitmennya pada timnas Indonesia jika pelatihnya tidak memberikan arah dan kejelasan visi. Sepak bola itu soal kerjasama. Ketika Anda tidak yakin dengan arah tim, bagaimana mungkin Anda bisa berkembang? Itu yang saya rasakan di era Kluivert, jelas Bagot. Bagot, yang sebelumnya membela timnas Indonesia di level U23 dan sudah tampil di beberapa laga internasional, mengatakan bahwa ia sekarang sangat terbuka untuk kembali memperkuat timnas Indonesia, terutama setelah mendengar komentar positif mengenai perubahan yang dibawa oleh John Herdman. Jika Herdman tetap menjadi pelatih, saya siap kembali ke timnas Indonesia. Saya merasa ia adalah orang yang bisa membawa kami ke level yang lebih tinggi, bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk sepak bola Asia Tenggara secara umum, ujar Bagot dengan semangat.
Ia juga mengungkapkan rasa bangganya bisa berkesempatan membela negara asal ibunya. Elkan Bagot mengakui bahwa meski ia lahir dan besar di Inggris, darah Indonesia yang mengalir di dirinya menjadi motivasi besar untuk berjuang di level internasional. Bagi saya, bermain untuk Indonesia bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga soal identitas dan keluarga. Saya sangat bangga dengan akar Indonesia saya, tambahnya. Bagot juga menilai bahwa dengan adanya John Hartman, mentalitas timnas Indonesia mulai berubah ke arah yang lebih profesional. Ia menyoroti perubahan dalam pendekatan pelatihan dan disiplin yang dibawa oleh sang pelatih. Setiap pemain mendapat perhatian yang cukup. Kami diajarkan untuk saling mendukung dan yang paling penting, kami diberi tantangan untuk terus berkembang. Ini adalah mentalitas yang sangat saya hargai. Tak hanya itu, Bagot juga menekankan bahwa keberanian Hartman melawan kritik dan tantangan dari luar juga memberi rasa bangga bagi pemain-pemain timnas Indonesia. Dia tidak takut untuk berbicara dan menghadapinya. Itu memberi kami rasa percaya diri bahwa kami berada di tangan yang tepat, tambah Bagot. Meski usianya masih muda, Bagot sangat yakin bahwa timnas Indonesia kini sedang berada di jalur yang benar. Dengan visi yang jelas dan kepemimpinan yang tepat, ia percaya Indonesia dapat mencapai hasil yang jauh lebih baik di kancah internasional. Saya yakin jika kami terus bekerja keras di bawah pelatih yang tepat seperti Hartman, kita bisa mencapai prestasi besar, bukan hanya di level Asia Tenggara, tapi juga di kancah internasional, ujar Bagot. Dengan semangat yang tinggi, Elkan Bagot siap bergabung kembali dan memberi kontribusi terbaiknya untuk timnas Indonesia untuk membawa negara ini ke level yang lebih tinggi di dunia sepak bola. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Mantan pemain timnas Kanada Jason DeVos mengungkap kunci keberhasilan John Hartman saat mengantar Kanada kembali ke Piala Dunia 2022 Qatar setelah penantian 36 tahun. Menurut DeVos, pencapaian itu bukan hasil instan, melainkan buah dari proyek jangka panjang yang menitikberatkan pembentukan karakter, mental, dan budaya tim sejak akar rumput. DeVos yang pernah bekerja langsung dengan Hartman menilai pelatih asal Inggris tersebut selalu memulai perubahan dari ruang ganti. Ia lebih dulu membangun mentalitas, menata ego pemain, dan menanamkan kultur persaudaraan sebelum bicara taktik. Pendekatan ini membuat Kanada tumbuh sebagai tim yang solid, saling percaya, dan memiliki identitas kolektif yang kuat. Reputasi Hartman sebagai pembangun budaya juga dirasakan para pemain. Junior Hoilett menyebut atmosfer persaudaraan di timnas Kanada sangat nyata tanpa kepentingan pribadi. Sementara Rihan Wilkinson dan Diana Matheson menilai pengaruh Hartman melampaui sepak bola, bahkan membentuk karakter mereka sebagai individu. Filosofi inilah yang kini dibawa Hartman ke timnas Indonesia, membangun fondasi kuat agar prestasi lahir secara berkelanjutan. PSSI telah menyiapkan sejumlah nama pelatih lokal untuk mendampingi John Hartman di timnas Indonesia. Hartman dijadwalkan tiba di Jakarta pada Minggu 11 Maret dan akan diperkenalkan secara resmi ke publik pada Senin 12 Maret dengan membawa satu asisten pilihannya. Selain itu, PSSI memberi ruang hingga maksimal 3 asisten pelatih dalam staf kepelatihannya. Meski belum ada nama pasti, PSSI mengajukan beberapa pelatih lokal untuk dikaji langsung oleh Hartman. Salah satu nama yang mencuat adalah Zulkifli Syukur, pelatih muda yang sudah lama berada di lingkungan PSSI. Zulkifli sebelumnya menjadi asisten Gerald Vandenborg dan Indra Syafri di timnas U23, termasuk pada ajang SEA Games 2025. Dengan rekam jejak tersebut, Zulkifli dinilai punya peluang besar naik level, baik sebagai asisten di timnas senior maupun mengisi posisi pelatih kepala timnas U17 yang kini masih kosong. Namun PSSI menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan Hartman yang akan memilih sosok paling sesuai dengan visinya untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia resmi membuka lembaran baru setelah PSSI menunjuk John Hartman sebagai pelatih kepala skuad Garuda pada Sabtu 13 Januari 2026.
Keputusan ini langsung mengundang sorotan dari kawasan Asia Tenggara, termasuk Vietnam, yang menilai langkah PSSI cukup mengejutkan dan jauh dari prediksi banyak pihak. John Herdman ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Patrick Kluivert sejak Oktober 2025. PSSI memberikan kepercayaan besar kepada pelatih asal Inggris tersebut melalui kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun sebagai bagian dari proyek jangka menengah hingga panjang pengembangan timnas Indonesia. Nama Herdman bukan sosok asing di kancah sepak bola internasional. Ia dikenal sukses membangkitkan timnas Kanada hingga mampu tampil kompetitif dan menembus Piala Dunia. Rekam jejak itu menumbuhkan harapan publik sepak bola tanah air agar Herdman mampu membawa mental juara, kedisiplinan taktik, serta fondasi permainan modern bagi timnas Indonesia yang tengah bertumbuh. Media Vietnam, Soha, secara khusus menyoroti penunjukan Herdman sebagai keputusan yang tak terduga. Dalam ulasannya, Soha menyebut sebelumnya berkembang ekspektasi bahwa PSSI akan kembali menunjuk pelatih asal Belanda, mengingat banyak pemain timnas Indonesia memiliki latar belakang Eropa, khususnya Belanda. Namun, PSSI justru memilih pelatih Inggris dengan pengalaman lintas benua. Menurut Soha, keputusan tersebut mencerminkan arah strategis PSSI di tengah proses restrukturisasi timnas Indonesia. Federasi dinilai ingin membangun tim yang stabil, terorganisir dan berkarakter kuat untuk target jangka panjang di level regional maupun kontinental, bukan sekedar menyesuaikan asal pelatih dengan profil pemain. Penunjukan Herdman juga mencatat sejarah tersendiri karena ia menjadi pelatih asal Inggris kedua yang pernah menangani timnas Indonesia. Sebelumnya, publik sepak bola nasional mengenal sosok Peter White yang sempat membawa Indonesia menorehkan prestasi penting di Asia Tenggara, termasuk tampil di final Piala AFF pada pertengahan 2000-an. Masih menurut Soha, kepercayaan PSSI terhadap pelatih Inggris menunjukkan komitmen untuk mengadopsi pendekatan sepak bola modern. Pelatih Inggris dinilai unggul dalam organisasi tim, kedisiplinan taktik, serta profesionalisme kerja, aspek yang sangat dibutuhkan Indonesia di tengah persaingan Asia Tenggara yang semakin ketat. Pengalaman Herdman bersama Kanada yang konsisten membangun struktur permainan, memperkuat mental bertanding, serta memberi ruang bagi pemain muda, dianggap selaras dengan kebutuhan timnas Indonesia saat ini. Namun, tantangan besar sudah menanti. Sepanjang 2026, skuad Garuda akan menghadapi agenda padat, mulai dari FIFA Series pada Maret, Piala AFF 2026 pada Juli-Agustus, hingga rangkaian FIFA Matchday di Juni, September, Oktober, dan November. Dengan sorotan tajam dan ekspektasi tinggi yang mengiringi penunjukannya, John Herdman kini memikul harapan besar publik Indonesia untuk membawa timnas melangkah lebih jauh di panggung Asia dan dunia. Pemilik Persik Kediri sekaligus mantan pemain Espanyol, Arthur Irawan, menaruh harapan besar kepada John Herdman untuk mengangkat prestasi timnas Indonesia. Menurutnya, publik sepak bola tanah air sudah lama merindukan kejayaan skuad Garuda di berbagai level kompetisi. John Herdman resmi diperkenalkan sebagai pelatih kepala timnas Indonesia pada Sabtu 3 Januari 2026. Ia mengisi kekosongan kursi pelatih setelah Patrick Kluivert dan PSSI sepakat mengakhiri kerjasama pada Oktober 2025. Arthur Irawan menyambut positif kehadiran pelatih anyar tersebut. Ia berharap Herdman mampu membawa dampak nyata serta memberikan pencapaian terbaik bagi timnas Indonesia ke depannya. Harapan saya, John Herdman bisa menjadi pelatih terbaik untuk timnas Indonesia. Timnas kita sebenarnya sudah cukup bagus, tinggal bagaimana prestasinya bisa terus meningkat, ujar Arthur saat ditemui di Jakarta. Mantan pemain timnas Indonesia itu juga menekankan pentingnya efek positif dari kehadiran Herdman. Ia berharap skuad Merah Putih semakin berkembang dan mampu menjadi tim yang diperhitungkan di level internasional. Tentu saya berharap kehadiran John Herdman membawa pengaruh positif. Mudah-mudahan timnas Indonesia bisa tampil lebih baik dan meraih prestasi yang lebih tinggi. Tegas Arthur yang semasa aktif bermain berposisi sebagai bek kanan.
John Hurtman sendiri dikenal memiliki rekam jejak mentereng di level tim nasional. Ia sukses membawa timnas Kanada Putra lolos ke Piala Dunia 2022 menjadi pencapaian bersejarah setelah penantian selama 36 tahun. Tak hanya itu, Hurtman juga syarat pengalaman di sepak bola putri. Ia pernah mengantarkan timnas putri Selandia Baru tampil di Piala Dunia Wanita 2007 dan 2011, serta membawa timnas putri Kanada meraih 2 medali perunggu Olimpiade secara beruntun pada 2012 dan 2016. Prestasi Hurtman semakin lengkap setelah ia membawa timnas putri Kanada menembus perempat final Piala Dunia Wanita 2015. Dengan latar belakang tersebut, kiprah John Hurtman bersama timnas Indonesia pun kini dinanti dengan penuh harapan oleh publik sepak bola nasional. Pemilik Persik Kediri, Arthur Irawan, menaruh harapan besar seiring hadirnya John Hurtman sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Ia berharap di bawah kepemimpinan juru taktik asal Inggris tersebut, Kapten Persik Kediri Ezra Walian bisa kembali mendapat kesempatan membela skuad Garuda. PSSI resmi menunjuk John Hurtman sebagai pelatih kepala timnas Indonesia pada Sabtu, 3 Januari 2026. Pelatih berpengalaman itu dikenal memiliki rekam jejak mentereng, termasuk sukses mengantarkan timnas Kanada tampil di Piala Dunia 2022. Arthur Irawan menyambut positif penunjukan tersebut dan berharap Hurtman mampu membawa timnas Indonesia meraih prestasi yang lebih tinggi ke depannya. Harapan saya tentu John Hurtman bisa menjadi pelatih terbaik untuk timnas. Menurut saya, timnas Indonesia sebenarnya sudah bagus, tinggal bagaimana prestasinya bisa terus meningkat, ujar Arthur kepada awak media. Ia juga menekankan pentingnya dampak positif dari kehadiran Hurtman agar timnas Indonesia semakin kompetitif. Pastinya saya berharap kehadiran John Hurtman membawa pengaruh positif dan timnas bisa tampil lebih baik serta berprestasi, lanjutnya. Tak hanya berbicara soal prestasi timnas, Arthur juga berharap pelatih anyar Merah Putih dapat memberi perhatian pada pemain-pemain yang tampil konsisten di kompetisi domestik. Salah satunya adalah Ezra Walian yang menjadi andalan Persik Kediri musim ini. Menurut Arthur, pemain 28 tahun tersebut menunjukkan performa impresif sepanjang musim 2025-2026 dan bahkan ia sebut sebagai pemain terbaik Persik sejauh ini. Ezra tercatat telah mencetak 5 gol dan 6 assist dari 14 pertandingan serta tampil solid sebagai kapten yang membawa tim bermain konsisten. Meski Persik Kediri saat ini masih berada di papan tengah klasemen Super League, tepatnya peringkat ke-12 dengan 18 poin, kontribusi Ezra dinilai sangat menonjol. Dengan performa apik tersebut, Arthur berharap Ezra bisa kembali mendapat kesempatan memperkuat timnas Indonesia. Pemain naturalisasi itu sebelumnya sempat membela Merah Putih, termasuk di era kepelatihan Shin Tae-yong, namun belum kembali mendapat panggilan. Arthur pun berharap pelatih baru timnas Indonesia mau memantau perkembangan pemain-pemain di Super League yang menurutnya kini semakin kompetitif dan berkualitas. Bagi saya jelas, pemain timnas juga harus dipilih dari liga. Liga kita sekarang lebih maju, lebih kompetitif, dan kualitasnya semakin bagus, kata Arthur. Pemain yang tampil konsisten di liga tentu layak untuk dicoba di timnas Indonesia, tambahnya. Arthur menilai Ezra Walian pantas mendapat kesempatan kembali karena telah memiliki pengalaman di timnas serta kontribusi nyata di level klub. Ezra sudah punya pengalaman di timnas dan kontribusinya jelas dengan 6 assist dan 5 gol. Menurut saya dia layak dicoba, ujarnya. Demikian pula Arthur menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan John Hurtman dan jajaran tim pelatih timnas Indonesia. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman kamu ya.